Halo teman-teman, selamat datang di podcast Gemas Generasi Emas. Kembali lagi dengan kami, saya Muhammad Redilon Arifutros Gandhi. Saya Getsya Kelia. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Betul, spesial banget hari ini kita kedatangan Bapak Ade Gunawan, SPDMM dan Kak Bintang dan ini siapa ini? Kadapa. Dapa aja apa Kadapa nih? Dapa aja, Dapa. Oke. Kita spesial banget ya hari ini kedatangan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Spesial banget. Spesial banget. Dan hari ini juga spesial tahu, Hari Guru ya? Iya, kita Wih. boleh ngucapin dulu nggak sih Hari Iya. Guru kepada Pak Ade. Selamat Hari Guru, Selamat Bapak. Hari Guru ya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Dari lubuk hati saya yang dalam. Selamat Hari Guru. Iya, sama-sama, makasih. Nah, kita boleh say hi dulu nggak sih ke kamera Bapak? Oh iya. Say hi. Halo semuanya. Iya, semuanya. Nah, gimana nih guys kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Kalau kabarnya sendiri gimana nih? Penuh amarah sih, tapi bisa sih. Kalau kabar Bapak Ade gimana nih? hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya sih. Kalau kabar Bintang sama Dapa gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya hari ini semuanya. Aku sih enggak. Deh. Oke. Nah, hari ini kita bakal nanya-nanya juga nggak sih kepada Bapak Ade sama Bintang dan Dapa juga. Mau langsung aja nggak sih ke pertanyaannya Bapak? Boleh. Mbak Caca dengan Mas Rey ya. Iya. Oh, iya. Oke. Boleh. Aku langsung nanya aja nih ya. Apa mau Bintang? Apa mau Ray dulu? Kok jadi Bintang sih? Kebelibet. Oke, Jangan. mungkin karena ini ya. Deg-degan, soalnya sama Pak deg-degan. Ade jadi kayak deg-degan gitu. Kehadirat Pak Ade tuh Iya. tapi spesial banget. Sampai kayak lubuknya bener kan, paling dalam gitu ya. Jadi kayak deg-degnya banget gitu. Sampai ke perut, kayak jantungnya pindah ke perut deh. Oh, itu mau udah lebay sih. Deg-degannya deg-degan serem apa deg-degan apa ya? Deg-degan so asik sih Bapak. Oh, soalnya. Oke, langsung aja kan kita Ayo, tanya pertanyaan ya. pertama. Oke. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika melihat sampah yang tidak ada pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan di sekitar lingkungan sekolah? Kalau perasaan ya rasa kecewa ya, rasa sedih, rasa galau. Karena kecewanya saya secara pribadi ya ingin berusaha gitu semaksimal mungkin bahwa sampah kita itu kalau bisa itu tidak ada sampah sebenarnya. Iya. Sebetulnya kita udah proteks ya dari program-program yang ada dari awal saya datang ke 14 sudah saya sampaikan tidak lagi makan menggunakan plastik, tidak menggunakan kertas dan lain sebagainya. Ya membawa lebih safety mungkin membawa alat tempat, ya. Iya, Perlengkapan makan itu sendiri itu lebih safety, lebih aman. Iya, yang dijalanin sekarang ya Bapak ya. Karena satu tidak memiliki sampah ya, Iya. tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua ya jaga kesehatannya juga karena punya pribadi. Iya. Yang ketiga makanya seharusnya di sekolah kita itu udah nggak ada sampah. Jadi clear sampah. Karena kenapa sudah ada tidak lagi yang membuang sampah. Iya. Gitu. Sebetulnya makanya kalau ada sampah dengan tangan saya sendiri saya buang. Ya rasa kecewanya kok bisa gitu sampah itu masih bisa berserakan gitu. Iya. Nah mari kita jaga sama-sama buat sampahnya jangan sampai perasaan gundah gulana kita bersama dan kita merasa bahwa rasa sekolah ini rasa kita gitu. Iya, betul. Jadi anggap ini rumah sendiri. Iya. Jadi karena kenapa kalau rumah sendiri tuh ada perasaan kotor aja kita nggak nyaman segala macam. Nah, apalagi kalau ada tamu banyak sampah berserakan mana. Marilah kita jaga sama-sama. Itu ya. Iya betul banget ya kayak yang sekarang kita jalanin sekarang nggak sih, terus ibu kantin juga mendukung ya Bapak. Betul ya. Dengan adanya membawa tempat makan, terus tempat minum. Kalau secara umum memang ya itu tadi simbiosis. Sama-sama. Simbiosis mutualisme ini di sini diantaranya kantin itu satu budget uang yang harus dikeluarkan untuk plastik Iya. atau sedotan dan lain sebagainya itu kan mengeluarkan budget uang. Sedangkan program ini dia mau mendapatkan sebuah value keuntungan di mana dia tidak mengeluarkan cost yang harusnya dikeluarkan untuk itu kan nggak ada. Iya. Itu tuh ya. Iya benar ya. Itu satu itu. Yang kedua bagi siswa nggak capek-capek lagi sebetulnya. Salah satu contoh sekarang kan ada di dunia lagi rame-ramenya Indonesia itu termasuk nomor keberapa urutan konsumsi mikroplastik.
Nah itu kan bahaya itu. Iya. Mikroplastik di dalam tubuh kita itu mikroplastik tuh. Maka dari itu kita meminimalisir dari sampah-sampah yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mikroplastik yang harusnya kita menggunakan styrofoam, plastik yang mengandung bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kita minimalisir. Itu yang sangat ini. Dan juga yang paling terpenting adalah kalau kita bawa alat sendiri dari rumah, kita tahu kualitas. Dan mulut, ya mohon maaf, saya dulu pernah menyampaikan, gelas yang kita minum, kalau minumnya di kantin beramai-ramai, itu ada trik khususnya. Dulu saya itu sering menyampaikan ke anak di rumah saya itu, anak saya sampaikan, kalau gelas itu harus tahu trik, jangan sampai, karena ini mohon maaf, ini saya ambil satu buah gelas. Iya. Kalau kita minum ini gelas ini mulut orang ribuan ini. Iya. Kalau satu hari yang menggunakan satu kantin ini ada 5 gelas atau 10 gelas, nggak mungkin 100 gelas. Enggak. Setiap hari dia cuci, dipakai lagi. Ini berapa mulut ini yang ada di sini? Iya. Nah ini ya. Makanya kalau saya mengajarkan anak saya, minumnya itu pas digagang, nggak di sini. Di sini pasti mulut orang. Iya. Tapi kalau di sini ini jarang. Iya. Makanya itu trik saya waktu itu. Terus yang kedua, sendok yang kita makan, kita gunakan juga kalau itu mulut siapa. Ada penyakit-penyakit menular yang mungkin tanpa kita sadari ya. Iya, Salah tertular satunya ya dari mohon maaf, paru-paru TBC itu. Jadi kalau kita menggunakan sendok orang yang pernah atau sedang terindikasi TBC itu, kita itu akan tertular tanpa dicuci dengan baik, disterilisasi dan sebagainya. Makanya ini sebetulnya gaung-gaung ini harus kita pertahankan, terutama selalu di lingkungan kita, terutama agennya itu di OSIS, supaya sebagai garda terdepan untuk menjaga lingkungan kita dari kebersihan dan kesehatan. Itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih Bapak. Nah, kalau misalkan dari Bintang sendiri sama Dava sendiri gimana nih? Tanggapan tentang sampah yang ada di Iya, di lingkungan. Atau mungkin Iya. dari Bintang sendiri juga mungkin nggak bisa ya gitu ya, buang sampah pada tempatnya mungkin kan. Mungkin. Wah, saya mah percaya kalau Kak Bintang mah teratur lah. Saya ketua OSIS. Oh, Harus harus mencontohkan yang baik ya. Iya. betul banget, betul banget. Sebagai ketua OSIS ya. Kalau dari dapat Yang pasti ya saya tuh kan, saya walaupun bukan jadi ketua kan, jadi wakil kan jadi ketua di angkatan kan. Iya. Nah itu juga harus bisa nyontohin buat teman-teman saya yang lain, menjadi contoh yang baik. Iya, betul. Buang sampah pada Tempatnya. tempatnya. betul. Langsung nggak sih kita ke pertanyaan kedua? Yoi, harus. Langsung ya Bapak ke pertanyaan kedua Iya, ya. boleh. Silakan. Kira-kira nih apa aja nih program utama yang mau Bapak dan ketua OSIS nih laksanain untuk apa ya, pengelolaan sampah? Ya, sebetulnya kan sekarang P5 sudah jalan tuh ya. Ada semacam apa ya, menggunakan limbah-limbah plastik yang sudah tidak terpakai. Itu juga salah satu program bagaimana anak bisa memahami tentang begitu pentingnya alat yang sudah tidak digunakan bisa kita gunakan kembali. Banyak hal-hal yang mungkin harus kita bijak dalam menyikapi itu. Salah satunya yaitu bahwa penggunaan alat-alat yang tidak digunakan lagi harus kita gunakan kembali. Itu adalah cara bijak kita. Makanya harus bagaimana siswa mampu mengolah dari atau mendaur dari limbah-limbah yang sudah tidak terpakai ya. Ya, program-program yang lain mungkin salah satunya ada Eko tadi ya. Iya, Ekoprint yang Ekoprint ini salah satunya. Itu sebenarnya limbah-limbah daun yang sudah tidak terpakai atau dari tempat foto kardus dari apa, itu adalah salah satu bijak mungkin, terutama di lingkungan kita sekitar yang ini yang banyak memang harus satu sama lain saling berkelanjutan. Ya, saya sengaja di sini membuat program kayak misalnya ada pemeliharaan hewan-hewan. Sebenarnya itu adalah tanpa disadari kita memelihara ayam, itik, ada bebek. Itu tanpa disadari dari kotoran hewan tersebut Jadi pupuk. yaitu akan berimbas menjadi makanan ya, organik-organik yang ada di dalam tanah itu, supaya tanah itu jadi gembur kembali, ada cacing di situ hidup. Itu sebenarnya salah satu program supaya menghidupkan tanah kita jadi subur gitu. Ya makanya dari program kayak apa, adanya hewan di dalam sekolah itu kita
menandakan ada semacam ekosistem yang jalan. Jadi ada mungkin di dalam satu sekolah mungkin ya, apa di mana gitu. Sekolah itu proteks, tidak ada hal-hal yang, tapi hanya kehidupan yang ada di dalam itu, maka kelihatannya gersang dan sebagainya. Nah ini bagaimana caranya kita memprogramkan sekolah yang ramah dengan lingkungan kita, dan memang habitat asli SMA 14 yang awalnya begini ya kita pertahankan supaya kita bijak dengan alam. Nah, ini supaya kita bijak dengan alam, karena alam pun akan menuntut kita sampai sejauh mana andil kita, peranan kita di dalam memelihara kelangsungan kehidupan ekosistem yang ada di lingkungan kita itu mungkin ya. Oke. Mulia ya, bagus. Kita boleh tepuk tangan dulu nggak sih buat Pak Ade, bagus Ya, banget. terima kasih ya. Gue tegang banget ya ini. Nah, di samping juga kayaknya tegang banget ini di samping. Iya, apa ya, bagus. Sama ketua sisi sama wakilnya juga ini. Ke bawah-bawah tegang juga. Iya, Mempertahankan apa yang udah ada. Iya, ya kan? udah. Iya. Iya. Coba Langsung dari aja ke sini kita ke Oke, ketua sisinya. jadi mungkin program yang akan kita jalankan untuk mendaur ulang sampah. Ah, Iya, 3M. jadi mungkin ya nanti kita bakalan ngadain kampanye rutin yang nantinya mungkin kita bakalan upload ke Instagram OSIS. Nanti kita bikin poster tentang ya kampanye ini nanti berbau tentang kesadaran lingkungan sekolah. Jadi nanti siswa-siswi itu bisa paham kalau sekolah kita tuh masih butuh nih yang namanya pemeliharaan lingkungan. Jadinya nantinya sampah yang ada di sekolah mungkin bisa terminimalisir dengan adanya kampanye yang kita buat ini. Iya, terus kita juga jadinya nyaman ya di sekolah, betah gitu, pulang iya. sampai maghrib gitu ya. Kalau pulang sampai gimana nih? Kayak saking nyamannya gitu Bapak ngeliat taman gitu kan udah bersih, Iya. terus kan di lingkungan sekolahnya, terutama di aula mungkin kali ya, nyaman banget sih. Ya tadi ya saya ya berusaha untuk melakukan pelayanan ya sebagai seorang pendidik, itu memberikan kenyamanan dan layanan sekolah iklim yang baik dan nyaman buat peserta didik. Ya tinggal bagaimana ya anak-anakku sekalian yang merawat dan menjaga, jangan sampai Jaga dengan baik. segala sesuatunya sudah diprogramkan, sudah di ini tapi diabaikan, apalagi dirusak. Nah itu sayang. Kebanyakan gitu. Iya, makanya nanti bagaimana caranya tuh yang tadi sudah saya sampaikan, OSIS itu sebagai agent ya perubahan. Makanya OSIS itu menjadi contohnya, dan dia melakukan hal-hal, salah satu contoh melihat sampah ada di lingkungan, diambil tangan kita sendiri, tidak mengandalkan office boy atau yang lain sebagainya. Nanti makanya diprogramin di OSIS, misalnya ada 1 minggu bersih itu, atau 1 minggu kerja bakti bersama. Itu digalakan lagi supaya, atau ada yang namanya satgas kebersihan. Mungkin itu satu kebersihan nanti kita bakal kembangin sih, Pak. Iya, makanya itu menjadi dasar supaya nantinya satu sama lain siswa saling memiliki gitu. Jadinya Jadi cuma bukan hanya kita programin doang, dari sekolah sudah melakukan program sudah baik, tapi di sisi lain tidak ada yang melakukan perubahan. Makanya dimulailah dari peranan OSIS ini untuk menjadi contoh tadi yang disampaikan tuh Ananda Ray dengan Mbak Caca ya. Jadi supaya Mbak Caca. iya, jadi supaya contoh-contoh itu tertular kepada anak-anak yang lain. Karena memang rasa ini kan permasalahannya, siswa-siswa itu kan sebagai duta dia dari lingkungan. Biasa hidup dia kotor di rumahnya, semaunya segala macam. Tapi dengan adanya kita belajar berusaha untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi mereka. Kalau kita udah bersih mau buang sampah pun malu. betul. Gitu. Ya kayak kita misalnya, kenapa coba kalau kita main di sebuah lingkungan perkantoran, lingkungan taman yang mewah yang ini, ada itu maling dimasukkan ke kantong tuh. Iya. Bekas iya kan Malu. ada, makanya nanti Iya. harapan saya ke depan Kayak gitu ya, Pak. bikin pamflet malu untuk membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, bikin pamflet atau slogan-slogan supaya lingkungan kita terjaga tuh ya. Nah, biar mereka juga punya rasa. Iya gitu. Yang kesadaran juga Kalau sekolah, masing-masing. insya Allah kita programin tuh semuanya apa yang saya berpikir itu, setiap apa yang saya lakukan itu pasti endingnya adalah untuk kepentingan orang banyak. Betul banget. Internet kita bangun untuk supaya mendapatkan layanan internet dengan baik. Iya. Terus yang kedua, taman kita bangun, taman baca,
itu adalah penting. Ke depan kita buatkan lorong baca. Iya, wow. Iya. Waduh. Ya, nanti kita bangun itu adalah semuanya semata-mata untuk layanan ke siswa. Jadi semuanya karena memang endingnya nanti bahwa sekolah itu adalah tempat yang nyaman. Iya. Jadi kalau misalnya boring di rumah, datang ke sekolah perasaan hilang itu. Iya, plong gitu ya, Plong Pak. gitu ya, Ngeliatnya juga berantem di adem, rumah nggak dibagi enak, uang, di sini iya. ada yang bagi gitu ya. Iya. Temennya yang bagi makan. Gitu ya, mungkin itu Iya. yang Itu saya sih sampaikan. saya mau kalau dibagi uang. Oh, Iya, iya. iya. Mau lah, pasti Iya. mau dong. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Oke, Iya. boleh. Bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah dan Ketua OSIS melibatkan seluruh warga sekolah seperti siswa, guru, dan karyawan dalam pemrograman pengolahan sampah? Program ini kan semua orang terlibat, berarti saya harus membuat kebijakan supaya semua orang itu ada di dalamnya. Gitu. Jadi artinya di mana bahwa kita mencari formulasi program apa yang tepat supaya orang itu mau semuanya bergerak gitu. Nah ini saya lagi sedang memikirkan bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam satuan pendidikan ini andil di dalamnya. Ya mungkin bisa saja saya dari atas ke wakil, dari wakilnya itu ada rangkaian atau rantai yang bisa satu sama lain saling berikatan, yang satu sama lain saling membutuhkan. Makanya dari program itu semuanya itu harus turun temurun. Makanya yang terpenting adalah saya sebagai pemangku kebijakan itu harus betul-betul program itu adalah milik kita bersama. Jadi program itu harus mencerminkan milik kita bersama. Jadi orang merasakan bahwa semuanya merasakan gitu. Semuanya merasakan gitu. Jadi andil di dalamnya. Nah itu yang akan kita pikirkan ke depan, ya mudah-mudahan kayak tadi ada pengolahan sampah dan sebagainya. Itu semuanya saling berintegrasi dari cara kayak, dan itu semuanya harus terlibat. Sampai OB pun bahasanya, sampai office boy yang ada di dalamnya semuanya merasakan dia itu diikut sertakan. Nah itu ya, jadi harapan saya seperti itu ya, salah satu contoh. Makanya nah ini kita belum menyentuh, harus memberikan sentuhan orang itu dengan sadar diri, menyadari bahwa dia punya eksistensi di dalam sekolah itu sendiri. Mungkin itu yang harus kita pikirkan bersama. Itu ya programnya ke depan begitu. Baik banget ya programnya. Iyalah, Iya dong. turun menurun. Iya, Gitu. harus. Coba dari kakak-kakak OSIS. Oke, mungkin dari ketua OSIS, mungkin dari saya. Iya, Selaku ketua OSIS ya kan. Aduh, bangga banget Ini nih, tegang teman-teman banget lagi gitu kan, udah menang. Tegang Ketua banget OSIS yang lagi. baru nih. Kata aja kan. Ya, jadi kalau saya sih rencananya biar semua elemen sekolah tuh ikut ya. Terutama siswa-siswi dulu deh. Semuanya tuh biar kerja semua. Itu nanti kita rencananya kita kemas dengan menarik. Caranya itu kita bakal ngadain mungkin lomba kebersihan kelas. Nah, dengan adanya ini kan jadinya secara nggak langsung mereka berlomba-lomba biar kelas mereka tuh jadi yang paling bersih. Tapi biasanya gitu. pada mikir nggak sih dapat apa nih ya kira-kira pas Nah, menang, dapat untuk kipas anggaran, gitu kan, apa dapat AC Ya, gitu. mungkin nanti kita bakalan anggarin, nanti bakalan mungkin ada hadiah-hadiah menarik yang emang nantinya seperti kayak mungkin pelan di kelas, kipas, mungkin. Nah, Ya, lumayan buat kelas ya, nah buat betul. bersih-bersih juga. Nah, nantinya jadinya mereka terdorong buat ngebersihin kelas mereka masing-masing. Nah, mungkin metodenya, programnya sih kayak seperti itu Kak, biar nantinya mereka secara nggak langsung tuh pasti bakalan bersih kelas kan, bersih kelas. Nah, Iya. Kenapa? Nah ini kenapa sih dari Raina tadi apa loh? ya? Kagum, Dia kayaknya kayak kagum, gitu, bener kagum kagum, gitu. sumpah, Mau kagum. jadi ketua OSIS aja enggak? Nggak, Oh enggak. Tanggung jawabnya besar loh. apa pundaknya? Apa itu? Excellent. Terlalu berat ya? Iya, Terlalu berat. nih ngomongin tentang integrasi. Bagaimana sekolah akan mengintegrasi, kayak menggabungkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle, ya kan, ke dalam kurikulum pembelajaran. Gimana Pak? Ya pertanyaan yang menarik buat saya, ini cara mengintegrasikan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Itu 3R itu tadi yang saya sampaikan bahwa semua komponen harus menyadari betul posisi masing-masing dulu. Nah,
ada OSIS dengan keorganisasiannya, guru dengan perangkat-perangkatnya. Maka kalau itu sudah bersinergi dan dipadukan, ya insya Allah segala sesuatu akan berjalan beriringan. OSIS tadi sudah memaparkan programnya, misalnya ada lomba kebersihan, terus bagaimana pengolahan sampah, bagaimana yang ada di lingkungan setempat dibangun dari hasil produk-produk yang memang itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Salah satunya misalnya untuk menghias kelas itu dengan kardus-kardus yang sudah tidak terpakai, atau misalnya barang-barang yang sudah tidak digunakan itu tapi bagaimana difungsikan kembali. Reuse ya. Nah, itu Banyak jadi gitu ya. hal-hal itu Kostak, dan ya. itu pun harus selaras dari atas, dari saya menyampaikan ke wakil-wakil, nanti wakil-wakil jalan beriringan sesuai dengan fungsinya mereka. Ada wakil kesiswaan, dia memberi sentuhan dengan mengajak siswa-siswa, ada humasnya, ada kurikulum di dalam kegiatan itu dimasukkan di dalam unsur-unsur bahwa sebelum misalnya jam pulang harus dibersihkan kelasnya. Terus bagaimana pengolahan sampahnya, misalnya salah satu contoh kita harus sudah bisa memulai memilah sampah yang organik dan ini kan sekarang masih nyampur. Ini bagaimana caranya? Makanya caranya tadi yang saya sampaikan, kita harus kembali berusaha untuk memfungsikan diri masing-masing dulu. Kalau siswa dia begini segala macam, misalnya dia punya peranan untuk memberikan kepuasan tersendiri di dalam kegiatan sehari-hari, misalnya tidak membuang sampah, dia sudah bisa memilih sampahnya. Itu insya Allah dengan tingkat kesadaran yang tinggi ya akan berjalan dengan baik. Itu menurut saya seperti itu. Iya. Kalau menurut Kak Bintang sama Kak Dapa gimana nih? Cara mengintegrasikan 3R ini ke dalam kegiatan kurikulum pembelajaran ini. Iya, mungkin kalau dari Dapa sendiri udah punya pengalaman kali ya Iya, di mungkin project Dapa bisa, V5 gitu iya kan. Nah iya nih kan saya kan juga kelas saya nih kebagian ekobrik kan. Nah jadi tuh ngumpulin sampah itu di dalam satu botol itu, sampah-sampah plastik terutama itu karena kita kan emang biar bisa mengurangi limbah plastik. Iya, dijadiin kayak hiasan-hiasan gitu Iya, ya. betul. Iya. Jadi pokoknya ngisi botol tuh sampai botol itu jadi kayak batu bata gitu. Jadi kayak pengganti batunya gitu. Iya. Terus nanti dibuat hiasan, habis itu dikreasiin, dicat. Ya pokoknya dia bisa jadi buat foto booth, bisa buat Dicat kayak di taman. Bagus kan? Jadi bagus kan? Iya di chat. Menghasilkan. Iya, gimana sih? Itu deket orang dong. Bukan deket inian dong. Gimana sih? Beda nih, beda konsep. Jadi pokoknya dari situ kita tuh juga bisa belajar, jadi kita tuh lebih sadar akan lingkungan kita. Iya. Terus kita tuh jadi lebih paham gimana cara memilah sampah yang benar gitu kan. Jadi nanti juga hasilnya itu bisa kita nikmatin juga, kayak bisa buat jadi foto-foto. Jadi pajangan juga kan di taman. Jadi kita nggak perlu ke Bandung lagi gitu. Di Taman 14 sudah ada, udah bagus Bisa banget foto-foto, Bapak. Kita udah boleh spot-fotonya bagus foto-foto kan banget. gitu kan. Iya. Konsepnya hashtag Bandung gitu. Sorry ya. Oke, ngomong-ngomongin tentang 3R gini ya. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih strategi yang udah disiapkan untuk berkepanjangan dalam menerapkan 3R gitu? Dan melibatkan siswa-siswi dan gurunya juga. Kondisi ini secara program utuh memang belum kita lakukan, tapi secara berkala insya Allah akan kita siapkan. Ya salah satunya bagaimana siswa diajak untuk bisa memilih sampah itu dulu. Jadi nanti para wali kelas ditekankan oleh kesiswaan, sarana prasarana, itu program itu masuk melalui wali-wali kelas. Jadi nanti wali kelas kan ada tuh. Ya sebenarnya memang ini ya tadi yang sudah saya sampaikan berkesinambungan tuh. Salah satu contoh misalnya, sekarang kan udah nggak ada kertas, plastik, sedotan dan sebagainya, nggak ada. Yang ada kan piring-piring yang ada. Nanti wajib itu hukumnya bagi siswa programnya untuk mengolah sampah yang tidak terpakai, misalnya makanan, sisa-sisa makanan kayak nasi atau lain sebagainya, itu dikumpul jadi satu. Kita punya hewan, nah itu nanti akan kita berikan ke hewan kita, seperti ada ayam, burung dan sebagainya, supaya akan kembali kemakan lagi. Nah daripada dibuang sayang, mendingan diberikan. Itu setiap kelas ada sumbangsinya itu. Dari situ kan sudah jelas itu 3R-nya itu udah masuk. Yang lainnya juga
salah satu contoh yang lain ada barang-barang bekas inventaris yang sudah tidak terpakai, salah satunya kan kursi yang pada hancur dan sebagainya. Itu harus kita kembalikan wujud semestinya. Misalnya entah itu diperbaiki lagi dengan siswa yang punya keterampilan, misalnya dengan mesin lasnya, dengan baut yang ngencengin bautnya dan sebagainya, itu kan lumayan tuh. Jadi sebenarnya tidak perlu manggil tukang, tapi udah keahlian anak-anakku sekalian sudah paham. Jadi bukan hanya STM saja yang bisa ngelas. Ya harapan saya ke depan kita beliin mesin las dengan biaya yang begitu murah, ya tinggal anak itu. Jadi kursi yang patah pun bisa diperbaiki sendiri. Ya iya kan? Iya. Jadi artinya di sini bahwa ya itulah kembali bahwa kita harus sadar betul bahwa kita itu punya potensi. Anak-anakku sekalian. Yang dulu pernah kan bikin apa tuh namanya yang tempat hidroponik itu kan dari siswa juga yang bangun. Tahun lalu itu ya. Yang pipa-pipa itu. Iya, itu kan siswa sendiri. Itu punya keahlian, keterampilan. Sebenarnya dengan lihat YouTube, dengan apa bisa. Nah makanya tadi tuh barang-barang sekolah kayak salah satu contoh yang udah pada rusak, kursi, cuma hanya bautnya yang copot. Itu kan harus didaur ulang lagi tuh. Dikembaliin ke fungsi awalnya. Contoh lain banyak gitu ya. Kita banyak ya pohon-pohon yang memang kayak mangga dan sebagainya. Kayak contoh misalnya ada pohon benalu, pohon apa yang sudah tidak terpakai, itu harus kita bagaimana caranya semuanya berdasarkan fungsinya, kembali ke fungsinya masing-masing. Mungkin itu ya hal-hal yang menyangkut itu tadi. Kalau dari Bintang sama Dapa gimana nih? Oke, untuk penerapan 3R ya. Ya dalam perpanjangan waktu. Oke, untuk kepanjangan sih sebenarnya kita belum punya proker yang emang tertuju banget ya ke 3R-nya itu. Cuma mungkin ke depannya kita bakalan, saya sih berpikir kayak nanti kita bisa mungkin ngelakuin seminar ya ke sekolah. Kita ngedatengin orang yang emang dari luar ke dinas kebersihan atau gimana. Kita akan ngejelasin ke mereka 3R itu apa sih? 3R itu apa aja sih? Nah, nanti jadinya dari situ mungkin mereka bisa lebih paham apa itu 3R. Dan nanti ke depannya mereka bisa paham 3R itu apa dan fungsinya itu apa sih buat Kalau sekolah. dari ketua OSIS sendiri paham gak nih sama konsep 3R sama Dapanya? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Insya Allah kan, insya Allah. Paham lah. Emang Rai paham? Konsep Paham 3R. Mau apa 3R coba? 3R nih. Reduce, reuse, recycle. Boleh dong dijelasin reuse, recycle itu Aduh, apa? ini mah udah kangen saya. Iya. Iya. Oh, udah begini banget nih. Nih, reuse, menggunakan kembali. Sampah nih, Iya. pakai isi air. Ih, jangan. Enggak, salah. Kayak gitu dong. Terus gimana? Balik lagi coba, lagi coba reduce. Reuse nih, Pakai ulang. pakai ulang kan? Iya, udah botol plastik. Udah habis, isi lagi dengan air baru. Emang nggak kotor itu? Enggak lah, Suci. mulut saya mensuci. Nah, makanya penggunaan itu tadi yang saya sampaikan, kalau bawa gelas atau Tupperware apa bahasanya, bukan Tupperware apa, kalau itu kan merek. Bawa tempat, bukan piringan. Itu maksudnya ke reduce, mengurangi, dus. Nah, Yang begini Pak ngeselin Pak ya. sama recycle, menggunakan kembali, bukan menggunakan kembali. Jadi kayak tadi. jadi artinya jangan sampai sekolah jadi tempat tadi botol yang sekali pakai kita pakai lagi. Tadi yang saya bilang ada mikro Plastik. Jadinya ya justru Baru dibilangin gimana sih ini. Jangan sampai Baru itu. beberapa detik. Nah, makanya mengurangi itu, jangan sampai kita mengkonsumsi botol-botol tadi tuh. Caranya bagaimana? Kita bawa tempat wadah dari rumah. Iya, itu kumannya pasti banyak banget tau. Oh Suci, lupa mulutnya Suci. Ya itu ya tempat minum dari rumah tuh. Muk atau apalah bentuknya seperti itu. Jadi mengurangi, dan juga sebenarnya harga dari ya contoh di dalam proses marketing pembiayaan untuk sebuah produk, minuman dengan tempat itu sebenarnya sekarang lebih banyak mahalnya tempatnya daripada isinya. Padahal mah seperti itu. Makanya kita jangan sampai produk itu semakin menggila harganya, kita tekannya itu kita bawa dari tempat dari rumah gitu. Contoh kan es yang ada di kantin, dan itu umum sama-sama itu mengontrol diri juga, bagaimana kualitas dari makanan-makanan itu ada mengandung hal-hal yang kurang baik gitu, dan juga ada mungkin makanan yang nggak bisa dicerna, nggak bisa di hal-hal yang nggak bisa dikonsumsi dengan baik gitu. Itu paling itu mengurangi, dan mudah-mudahan di 14
ya kedepannya tidak ada lagi kita temukan sampah-sampah. Itu harapan saya ke depan. Di kantin juga udah keren banget ya, udah bisa kayak buat piring, di Iya, warung betul, atau di tempat lain-lainnya gitu kan, Iya dong. pakai gelas ya. Mungkin sekolah lain udah jalan juga sebetulnya ya. Oh, mungkin ya. Iya, udah. Nah, makanya kita sih nggak berpikir mencontoh orang, tapi kita mengkondisikan di sekolah kita nyamannya seperti apa. Jadi adaptasi dengan lingkungan kita yang terpenting itu. Jadi sebenarnya sekolah atau sebuah organisasi yang disebut unggul itu adalah organisasi yang bisa menyadari kelebihan dan kekurangannya, tidak melihat dengan lingkungan di sekitar yang lain. Ya kita mengaca dengan kemampuan yang ada di sini. Apa yang potensi yang bisa memberikan kontribusi besar buat sekolah kita, yaitu dengan lingkungan kita. Mungkin yang nyaman itu. Daripada kita nyontoh yang kesana kemari, kita nggak punya identitas. Iya. Kalau seperti mendingan kita punya identitas berdasarkan lingkungan kita. Itu yang lebih baik. Iya. Salah satu contoh, ada sebuah SMK apa SMA, dia menemukan di lingkungan dia banyak pohon yang bajakah itu. Ternyata itu ada kandungan anti kankernya. Anak SMA yang menemukan. Karena lingkungan dia dengan kondisi yang ada. Keren. Ya, itu karena memang dia berdasarkan lingkungan yang ada dimanfaatkan. Nah, ini makanya kita di 14 digali tuh. Apa sebenarnya yang menurut kita itu ya bagus untuk mengenalkan diri dengan lingkungan luar itu, kita punya identitas diri. Identitas diri yang terpenting. Ini Ananda Ray dengan Caca, identitas dirinya stylenya kayak begini. Kalau Ananda Ray kepengen kayak Ariel, digaya-gayain kayak Ariel, dan itu akan jadi aneh gitu Iya, kan. aneh. Tapi kalau wujudnya Ray seperti ini bentuknya, modelnya, stylenya kayak begini, tidak nyontoh-nyontoh yang lain. Saya punya style kayak begini, ya pertahankan style sendiri Iya, gitu. udah ciri khas Itu yang nih, lebih gitu. lebih bagusnya itu. Kita punya identitas sendiri. Iya. Sama sekolah kita pun sama. Makanya jangan mencontoh sekolah Pak begini, nggak ada. Makanya kita gali potensi diri kita itu berdasarkan kemampuan yang ada dan potensi sumber daya yang ada yang kita manfaatkan. Ya, jadi nggak usah kita berpikir, wah kok sekolah lain begini, jangan. Itu belum tentu masuk di sekolah kita, artinya kita adopsi dengan sekolah lain ke sekolah kita, nggak bakalan bisa. Jadi timbulnya lucu, aneh gitu. Ya sama tadi yang saya bilang, Benar. Ray itu kepengen stylenya kayak Ariel Noah gitu. Oh digaya-gayain gini. Orang ngeliatnya, lah itu siapa itu gitu. Jadi Nggak lucu, cocok, gitu. nggak cocok. Nggak cocok. Jadi Nggak punya cocok. identitas Ray itu ya bentuk Ray ini aja. Gayanya, stylenya, kelakuannya ya identitas diri. Diri sendiri ya, Pak. Gitu. Jadi punya diri sendiri, punya warna sendiri. Kita nggak bisa menciptakan sesuatu ngambil dari orang lain yang kita adopsi untuk jadi wujud kita yang milik. Nah itu namanya mencontoh. Yang bagusnya sumber daya yang ada kita manfaatkan. Di SMA 14 kita punya identitas sendiri dan kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu yang lebih bagus dan kita punya warna sendiri. SMA 14 warnanya seperti itu. Itu yang harapan saya. Gitu ya. Wah banget. Jadi stylenya begini ya udah stylenya jalan begini gitu. Jangan ditambah-tambahin seolah ini sekolah lain enggak. Kita memanfaatkan ya kayak contoh taman. Taman kita seperti itu. Identitas ya kita begini nggak pernah nyontoh taman di mana, sekolah mana. Ya kita punya Bandung. warna. Bandung. Bandung Bapak. Enggak. SMA 14. Oh iya, oke. SMA 14 Punya juga punya ciri identitas. khasnya gitu ya. Makanya tadi tuh gimana alamnya supaya kelihatannya ciri khas 14 seperti apa ya itu kita bangun. Tuh gitu. Itu adalah semua dukungan Iya, Rey. dari siswa Ya itu sendiri ampun. itu ya. Itu ya Mas Rey ya. Gitu. Ngerti. Enggak bekas botol minuman yang mulut suci itu tapi ya. Ya. Aduh. Apa nggak nih? Kalau pertanyaan yang terakhir? Iya, Udah kan last nih. program nih. Pasti ada nggak sempurna lah, pasti ada kayak kendalanya. Nah, Bapak solusinya gimana, Pak? Langkah-langkah yang akan Bapak lakukan bagaimana? Ya, cara Bapak Untuk memperbaiki programnya. Ya selalu melakukan evaluasi. Jadi untuk mempertahankan dan program-program itu tetap jalan, selalu lakukan evaluasi. Jadi kalau evaluasi udah sekali dua kali tidak begini, besok berarti kita amputasi namanya. Udah kita jangan diadakan lagi. Nah ini setiap hal-hal yang mungkin program-program yang jalan, tadi kan pertanyaan itu ya, bagaimana untuk mempertahankan program gitu ya, kalau nggak salah. Iya, bisa. mempertahankan programnya. Mempertahankan program, yaitu tadi evaluasi ke dalam ya. Yang kedua untuk mempertahankan lagi, lakukan inovasi, selalu melakukan inovasi. Selalu menilai kekurangan diri kita.
dalam sebuah program itu pasti ada kekurangannya. Nah, cari kekurangannya itu apa? Itulah sebagai bahan introspeksi diri kita. Jadi kalau kita tidak pernah melihat kekurangan, ya yang terjadi ya kita nggak bakalan jalan. Jadi kalau ada salah satu program nggak jalan, itu kita cross check dulu, apa kekurangannya. Dari kekurangan itulah kita bangkit lagi gitu. Jangan sampai dengan adanya program yang kurang jalan itu hanya kita mencari program yang pengganti dari itu kurang bagus. Tapi bagaimana caranya kita mengintrospeksi ke dalam untuk melakukan langkah-langkah perbaikan-perbaikan. Mungkin itu salah satu. Nah iya itu dia yang jawaban yang saya cari. Coba dari ketua OSIS. Oke. Kalau dari saya, kalau emang proker saya tidak terjalan nantinya, mungkin nanti saya akan lebih banyak mengundang guru-guru untuk lebih mendorong lagi siswa-siswinya agar mereka siswi juga dapat tanggung jawab yang lebih karena mereka didorong lebih banyak oleh guru. Jadi kita bakalan pakai peran guru lebih banyak kalau memang mereka masih nggak nurut sama kita. Sama kitanya. Nah, mungkin juga kalau emang masih guru kurang, kita bakal bawa dinas kebersihan dari luar buat melakukan penyuluhan di sini biar anak-anak di sini tuh kayak semakin oh gini ya, oh gitu ya. Nah, mereka jadinya lebih aware sama lingkungan sekolah gitu. Jadinya kebersihan yang ada, jadinya mereka paham bagaimana diri mereka tuh harusnya kayak gini, harusnya nggak kayak gini, harusnya buang sampahnya tuh nggak sembarangan. Jadinya mereka lebih paham lagi gitu apa yang mereka harus lakukan di lingkungan kita ini gitu. Ya, pastinya lebih sadar lagi sih siswa-siswi. Ya harus. Nah kita nggak sadar ya, udah di penghujung acara gini ya. Iya. Kayak udah terakhir banget gitu. Tapi boleh nggak sih nih dari Bapak Ade dan Ketua OSIS serta Davanya juga megang karya dari salah satu ini project. Boleh. Iya tuh bisa dilihat dulu kan, bagus ya. Itu dari kelas mana kak? Dari kelas mana ya? Tapi ini pokoknya salah satu karya dari siswa-siswi 14 ya. Iya. Ini cetakan gitu ya? Iya kayak dari Ecoprint gitu kan. Dia pakai cat atau pakai daun langsung? Tetap pakai Pakai daun, pakai dong. daun, cat, Pakai daun dong. ditempel. Ditempel. Iya. Bagus ya. Bagus. Alami banget keren. Iya. Kayak dilukis kelihatannya. Kalau dari Pak Ade gimana nih Ya, tanggapannya? ini tadi berkesinambungan hidup itu ya salah satunya simbiosis, kita butuh estetik. Modal dasarnya seperti ini, ini bisa akan meningkatkan sebuah kualitas ya. Jadi artinya kalau cangkir yang sebuah tadi yang saya sampaikan, sebenarnya mah kemasannya murah, tapi kalau dikemas lebih baik, diberikan inovasi-inovasi baru, ya akan menghasilkan produk yang memiliki estetik yang bagus. Jadi salah satunya ini akan memiliki nilai value yang lebih berharga. Ya sama sekolah kita pun, kalau ini lingkungan daun-daun yang ada di sekitar kita, sekolah kita pun kita bentuknya seperti ini sama dengan sekolah. Tapi kalau kita kemas, dia akan punya nilai gitu. Kemasnya dengan kondisi alam yang ada ini kita kembangkan lagi, maka akan menghasilkan produk estetika punya nilai. Dan ini akan menjadi nilai jual yang baik gitu, yang akan bersaing dan bisa berkompetitif dengan sekolah-sekolah lain. Tadi makanya kita harus punya identitas diri. Ini punya identitas gitu. Ya, kemasan. Tapi karena di packaging dengan baik, sekolah kita karena kita ambil, kita gali sumber dayanya seperti apa, akan menghasilkan suatu produk yang menurut orang itu nggak pernah ngelihat seperti itu gitu. Makanya tadi kita harus punya identitas sendiri. SMA 14 harus punya identitas. Kita belum punya identitas. Kalau udah punya identitas, kita punya makna gitu. Gitu ya. Oke, Mas. Nah, udah bagus banget kayak ini dari karya siswa-siswi 14. Terus yang di samping juga kan? Ini di sampah. Di samping. Lihat lah. Samping nih, lihat. Lihat dong. Desain dari kelas 10.5 ya. 15 ya. Apa 10.3? Oh 10.3. 10.3 ya? 10.3 ya? 10.3 apa 10.5 nih? 10.3. 10.3 ya, bukan 10.3. Bagus ya karyanya salah satu. Ya, buku adalah jendela dunia. Nah, Bagus jadi banget. bukannya kaca ya? Jendela. Jendela. Nah, terakhir emang agak ngeselin ya, mohon maaf ya Bapak. Ini emang agak ngeselin anaknya. Wow. Nah, kita udah di penghujung acara nih ya Bapak. Udah pertanyaan kita juga udah habis ini. Kita udah tahu juga ya sama jawaban-jawabannya. Terus banyak juga kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil gitu kan. Terus juga apa nih? Banyak yang harus diapresiasi
apresiasi. Appreciation gitu. Ini di mana sih, Ray? Di mana sih, Ray? Gak mau potong pembicaraan. Iya, oke. Iya. Bagus. Banyak banget juga yang apa ya? Bisa kita pelajari dari apa ya? Perkataan. Apa sih? Emang gitu. Yang ya kita juga banyak banget nilai A+ dari SMA Negeri 14 gitu kan. Nah, udah Rey. Udah. Nah udah. Udah lah kita Langsung menutup sama aja, nonton harusnya. dulu nggak sih? Apa? Ini dulu lah. Apa dulu? Kasih ini dulu lah, kasih pantun gitu nggak ada apa? Kan pantun. Duh, nggak ada, nggak kepikiran. Nggak asik banget ya. I'm sorry. Yeah. Oke guys, dan kita udah di penghujung acara ya sekarang. Pertanyaan kita juga udah habis, semuanya kita juga udah tahu jawabannya apa. Terus kita juga banyak banget dapat kesimpulan yang kita dapat gitu kan dari Pak Ade, terus dari Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSISnya. Kita juga berterima kasih banget kepada Bapak Ade Gunawan, terus Bintang sama Dava juga udah menghadiri acara yang kita ini kan. Iya, yang udah kita Acara apa sih ini kita sekarang? Masa kagak tahu ini acara apa? podcast kan? Ah iya. Generasi. Ya, terima kasih Iya. gitu kan. Bilang terima kasih lah. Makasih ya Pak udah Sama-sama. datang ke acara kita. Iya. Terima kasih juga atas apa ya? Telah mengisi acara. Mengisi doang. Hah? Kamu mengisi doang. Emang mau ngapain lagi? Oke guys, kita tutup ya acara hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Podcast Gemas, Generasi Emas.